Assalamualaikum Mbak Ega. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget, Bu. Ibu Milea gimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Mbak Ega sekarang kesibukannya apa? Kayak biasanya sih, Bu, kuliah daring, terus juga ngurusin UKM gitu-gitu sih, Bu. Lagi ngurus UKM sama kuliah daring ya? Mm-mm. Oh, kuliah daringnya enak Mbak? Ya, Enak kuliah daring. kalau dibilang enak sih ya enak, tapi kalau dibilang nggak enak ya agak nggak enak. Gitulah, Bu. Iya, ya. Jadi ya ada enaknya ada enggaknya gitu ya Mbak? Iya, Bu. Sekarang Mbak Ega, Mbak Ega rumahnya di Semarang ya? Iya, Bu, di Semarang. Kira di mana gitu. Tadinya mau tak tanyain di Semarang atau di rumah gitu. Ternyata rumahnya juga Semarang ya? Iya. Saya tuh asli Semarang, Bu, tinggal di Semarang. Semarang. Semarangnya mana, Mbak? Di Semarang Barat, di Oh, Semarang Manyaran. Barat. Mm-mm. Ya, ya, ya. Oh ya, kemarin Mbak Ega sendiri udah sempet chat Ibu ya, udah WA. Kita juga udah diskusi ringan tentang beberapa hal gitu. Tapi ya mohon maaf karena Ibu jawabnya nggak slow respon karena ada beberapa kegiatan yang harus Ibu urusin. Nah, mungkin ada yang ingin Mbak Ega sampaikan lagi atau ingin Mbak Ega diskusikan atau mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Ada sih, Bu. Itu, Bu, kayak kemarin yang sudah Ega chat juga ke Ibu yang tentang Mm-mm. chattingan sama cowok banyak. Gitu. Iya, iya. Oh, tentang itu ya, tentang masih sering chattingan sama banyak cowok gitu ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita sepakati dulu ya, kita mau diskusi berapa lama. Iya, Bu. Mungkin Oke, kira-kira dari Mbak Ega sendiri mau berapa lama? em, mungkin 30 menitan aja kali, Bu. Oke, 30 menit ya. Oke, baik 30 menit. Nah, mungkin Mbak Ika bisa menceritakan lebih detail tentang masalahnya, biar Ibu lebih tahu gitu ya. Oke. Tapi rahasia ya, Bu, ya. Iya, tenang saja. Di sini dalam konseling ini kita akan menggunakan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Iga tenang aja. Kalau mau cerita itu udah terbuka aja, nggak apa-apa. Ibu janji nggak bakal nyebarin segala data yang udah Mbak Iga kasih ke Ibu. Oke. Jadi tuh gini, Bu. Kan saya itu kan ya chattingan gitu, Bu, sama banyak laki-laki gitu, Bu. Cuman tuh saya tuh sebenarnya tuh anggapnya tuh hanya temen gitu, Bu. Saya kan emang kalau bales itu kan ya agak fast respon gitu ya, Bu, ya. Terus juga kalau bales juga panjang gitu. Saya juga sempat curhat gitu, Bu, sama teman saya. Kata teman saya itu malah kayak seakan-akan ngasih harapan gitu, Bu, ke teman-teman cowok saya itu. Terus juga saya itu balesnya itu terlalu lebay gitu, Bu. Jadinya tuh kayak terus juga fast respon gitu, Bu. Jadi kayak mengindikasikan bahwa saya itu suka chattingan sama mereka, kayak ada ketertarikan gitu loh, Bu. Padahal itu enggak, Bu. Saya tuh hanya biasa aja. Emang saya ya balesannya itu emang kayak gini gitu, Bu. Cuman kata teman saya tuh katanya tuh itu terlalu berlebihan gitu, Bu. Uh, dari ceritanya Mbak Ika tadi, ibu yang ibu dapat gitu ya. Jadi Mbak Ika tuh merasa kalau Mbak Ika sering chattingan sama
banyak temen cowok gitu ya. Terus ada temennya Mbak Ega yang bilang bahwa ketika Mbak Ega chattingan dengan mereka, itu malah memberikan harapan ke mereka gitu ya. Seperti itu nggih Mbak Ega? Iya Bu, bener banget. Oke. Jadi sebelumnya Ibu tanya dulu nih, salah nggak sih kalau kita itu temenan sama cowok? Kalau Kita menurut saya garis bawah tuh, tadi. oke, kalau menurut saya tuh enggak deh Bu. Karena kan kalau Oke. temenan kan bisa sama siapa aja Bu. Oke, temenan itu sama siapa aja, betul. Jadi tadi kalimat yang itu tuh kalau seandainya kita temenan sama cowok ya itu fair-fair aja gitu ya, itu wajar-wajar aja. Dan kalau kita mau berteman sama cowok pun ya itu nggak masalah gitu. Terus tadi Mbak Ika juga bilang kalau Mbak Ika itu apa chattingannya itu fast respon, terus katanya lebih apakah dari Mbak Ega sendiri itu merasa bahwa hal itu benar gitu loh. Apakah emang Mbak Ega itu merasa apa yang Mbak Ega ungkapin, apa yang Mbak Ega respon ke mereka itu berlebihan? Kalau ya kan sempat dibilangin sama teman saya juga kan Bu. Kalau menurut saya juga mungkin teman saya ada benernya juga. Cuman kan maksud saya fast respon itu kan itu Bu, kalau kita di chat sama orang terus kita balesnya lama itu kan nggak enak. Jadi saya itu pengennya itu ya kayak fast respon aja gitu Bu. Cuman mungkin teman saya bener, soalnya kalau saya terlalu fast respon sama cowok, mungkin cowoknya bakal salah paham, mungkin kayak gitu kali ya Bu. Oke, jadi yang Mbak Ega takutkan di sini adalah kalau seandainya teman-teman cowoknya Mbak ini tuh jadi baper gitu ya. Kalau sekarang kan baper gitu ya Iya Bu. kata-katanya ya. Takutnya baper kalau seandainya Mbak Ega itu fast respon. Tapi tadi Mbak Ega juga sempat bilang nih, kalau seandainya eh, kalau chat terus nanti dibalasnya lama itu kan nggak enak ya. Jadi ya menurut Ibu itu juga nggak salah kalau seandainya mau fast respon gitu tuh nggak masalah. Lalu untuk balasannya Mbak Ika sendiri nih yang tadi katanya berlebihan gitu. Mungkin Mbak Ega punya pembelaan kenapa sih Mbak Ega balasnya itu berlebihan atau mungkin berlebihan yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kalau kata teman saya itu berlebihannya itu kayak terlalu lebay gitu Bu. Terus juga balesnya, kata teman saya, harusnya itu kalau memang saya nggak ada perasaan apa-apa itu balesnya itu seperlunya aja gitu. Cuman kan ya ya karena saya tuh emang biasanya kayak gini Bu. Saya kayak gini, maksudnya kayak kalau bales itu ya panjang gitu, terlalu ya mungkin bisa dibilang terlalu lebay gitu ya Bu. Cuman saya tuh hanya pengen kayak ngakrapin aja gitu Bu, cuman nggak ada maksud apa-apa. Oke, jadi memang apa balasannya Mbak ataupun responnya Mbak ke mereka itu karena itu emang udah jadi karakteristiknya Mbak Ega gitu ya, Mbak Ega yang friendly, Mbak Ega yang memang kalau seandainya sama teman-teman yang lain tuh emang seperti itu. Mbak juga kalau chat Ibu juga kan chattingannya asik gitu ya, ya pastinya itu memang sudah jadi karakteristiknya dari Mbak Ega sendiri gitu. Cuman tadi kalau seandainya dari Mbak Ega sendiri merasa bahwa hal itu bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman gitu ya. Ya mungkin apa yang dibilang oleh temannya Mbak Ega bisa diterapin gitu loh. Maksudnya ya coba kita refleksi lagi apakah sebenarnya mungkin responnya Mbak Ega ini akan menimbulkan kesalahpahaman atau tidak gitu ya. Nah, kalau seandainya nih memang itu benar, itu akan bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu. Apa yang Mbak Ega ingin saat ini apa sih yang Mbak Ega inginkan gitu? Iya, saya sih pengennya itu Bu, kayak mungkin kayak dikurangin gitu ya Bu. Saya dikurangin chattingannya sama cowok, saya pengennya gitu sih Bu. Dan saya juga pengennya juga biar mereka-mereka itu nggak salah paham juga gitu Bu. Oke,
Jadi dari pandangan Mbak Ega sendiri, Mbak Ega pengen ngurangin berinteraksi gitu ya sama dia ya lewat chattingannya gitu ya. Iya Bu, bener banget. Oke. Apakah sebelumnya Mbak Ega sudah pernah melakukan hal itu? Sebelumnya sih saya belum pernah sih Bu, cuman saya tuh ada bayangan gitu kayak mungkin kalau saya balesnya itu mungkin kayak yang dibilang sama teman saya tadi yang disaranin balesnya itu yang seperlunya aja, terus juga nggak terlalu lebay gitu. Itu rencana saya sih Bu, tapi saya ya masih ya tapi mungkin ya memang semua itu perlu pembiasaan gitu ya Bu. Jadinya Iya, kayak betul. biar terbiasa. Oke. Jadi bagus sekali ya Mbak Iga udah punya rencana nih, udah punya gambaran sendiri apa yang bakal Mbak Iga lakuin gitu. Terlebih tadi katanya Mbak Iga akan mengurangi gitu ya, mengurangi dan juga membalasnya juga akan seperlunya aja, sepentingnya aja gitu. Kecuali kalau memang itu harus dibalas cepat juga memang harus dibalas cepat gitu ya, kayak yang tadi awal Mbak Iga bilang katanya kalau dibalas lama kan juga itu nggak baik gitu. Jadi untuk membalas cepat ya menurut saya nggak masalah. Cuman seperti yang tadi Mbak Iga bilang sendiri bahwa kalau seandainya ada yang chat ya udah balas seperlunya aja gitu. Tadi katanya baru rencana gitu ya. Selain rencana itu kira-kira apakah ada rencana lain? Kalau untuk sementara ini sih belum ada sih Bu. Saya mungkin pengen coba rencana yang ini dulu. Kira-kira kalau apa yang mungkin akan terjadi? Maksudnya kemungkinan apa yang akan terjadi? Yang mungkin bisa menghambat rencana itu tidak berjalan dengan baik. Oke. Kemungkinannya ya Bu ya. Kalau menurut saya itu mungkin nanti rasanya bakal beda sih Bu. Soalnya kan yang biasanya Halo Bu. Kalau menurut saya Bu, mungkin rasanya tuh bakal aneh ya Bu. Soalnya yang biasanya saya balesnya itu panjang banget gitu, terus tiba-tiba jadi kayak singkat padat jelas gitu. Mungkin itu bakal aneh gitu sih Bu. Mereka mungkin juga bakal ngerasanya aneh, saya juga pasti ngerasanya juga aneh gitu. Cuman ya demi kebaikan gitu ya Bu ya. Oke, jadi kemungkinan itu memang mungkin akan terjadi gitu ya, akan adanya rasa canggung, adanya rasa berbeda, ada rasanya sesuatu yang memang itu harus dibiasakan gitu. Namun ya kita mencoba untuk pelan-pelan melakukan hal itu untuk kebaikan bersama gitu kan. Kalau seandainya awal-awal itu masih sulit ya itu wajar gitu ya Mbak. Tapi yang penting Mbak Ega mampu untuk komitmen untuk melakukannya. Kalau seandainya nanti Mbak ngerasa beda, yaudah itu akan jadi terbiasa gitu loh untuk ke depan. Kan semakin sering kita terbiasa sama sesuatu, kita juga nantinya juga akan nyaman dengan itu sendiri. Iya Bu, bener banget. Saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju juga sama omongannya Ibu, pendapatnya Ibu juga. Dan insya Allah saya juga mencoba
biar bisa komitmen gitu Bu sama ini nanti. Oke, bagus sekali ya atas rencananya dari Mbak Ega sendiri. Oke, baik. Apakah ada yang ingin Mbak Ega diskusikan lagi? Karena ini waktunya sudah hampir 30 menit ya. Kayaknya sih belum ada Bu. Nanti kalau semisal ada, nanti saya minta konseling individu lagi, boleh Bu? Oh boleh, sangat boleh sekali Mbak Ega. Silakan kalau seandainya mau ada konseling lagi, bisa hubungi Ibu aja ya, nggak usah malu-malu. Baik, Ibu sedikit simpulkan ya mengenai konseling kita pada pagi hari ini. Jadi tadi Mbak Ega merasa bahwa Mbak Ega ngerasa takut gitu ya akan kesalahpahaman kalau seandainya terus-terusan merespon gitu ya. Terus tadi Mbak Ega juga udah punya rencana yang cukup baik untuk bisa mengurangi ataupun menjawab dengan seperlunya. Seperti itu nih Mbak Ega. Iya Bu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya untuk konseling pada hari ini. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Ega yang udah mau cerita, mau berbagi sama Ibu gitu ya. Kalau seandainya ada apa-apa silahkan hubungi Ibu aja, nggak usah malu-malu, nggak usah takut gitu ya. Siap Bu Milea. Terima kasih juga ya Bu Milea. Iya, sama-sama. Kalau gitu, Ibu izin live dulu ya. Have a nice day, Mbak Ega. Iya Bu.